Jadi kejadiannya adalah pada tanggal 1 November pada pukul setengah 4 pagi atau 03.30 dengan ditemukannya ada orang meninggal di dalam rumah. Pada saat pemeriksaan memang dari para tersangka di belakang saya ini menyatakan adalah meninggalnya hal yang wajar. Tetapi ternyata setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan dengan mengolah alat bukti ditemukan terjadi penganiayaan dan pengeroyokan terhadap korban yang mengakibatkan matinya seseorang. Perlu dijelaskan bahwa tersangka ini adalah kakaknya daripada korban itu sendiri. Jadi memang peristiwa ini terjadi karena korban pada pukul setengah 4 pagi pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Dan ke dalam mabuk, kemudian di dalam rumah yang bersangkutan mengacak-ngacak rumah dan mungkin melakukan hal-hal teriakan-teriakan yang mungkin tidak disukai oleh para tersangka. Akhirnya para tersangka melakukan penganiayaan kepada korban yang merupakan adik dari tersangka tersebut. Tapi ternyata pada saat melakukan penganiayaan karena dilakukan dengan alat yang mematikan, yaitu ada pisau dan ada helm, itu jadi mengakibatkan kehabisan darah dan meninggal dunia. Kami lakukan penyelidikan dan akhirnya kami putuskan bahwa ini adalah tindak pidana, bukan meninggal karena hal wajar. Dan setelah kita lakukan pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan alat bukti, CCTV, dipastikan yang bersangkutan melakukan tindak pidana dan kita kenakan 4 pasal, yaitu pasal 44 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pasal 338 itu pembunuhan, dan 170 atau pengeroyokan yang menyebabkan matinya seorang, termasuk 351 ayat 3. Itu tadi motifnya. Para tersangka sudah tidak suka dengan korban karena sering pulang dalam keadaan mabuk. Versi dari tersangka menyatakan bahwa korban sudah beberapa kali pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Sudah diingatkan, tapi mungkin pada saat yang pada kejadian tanggal 1 November tersebut, pada saat mabuk mungkin dari para tersangka sangat marah sehingga melakukan penganiayaan terhadap korban yang merupakan adiknya dan ternyata mengakibatkan meninggal dunia. Menggunakan pisau yang ternyata tertusuk kepada korban ya, sehingga korban kehabisan darah. Dan di dada sebelah kiri menembus ke paru-paru. Kakak beradik ini tiga-tiganya satu rumah. Jadi pelaku tidak lari. Jadi pada saat olah TKP kita datang ke sana hanya menyatakan bahwa ini meninggal jatuh ataupun wajar. Tapi kami tetap melaksanakan penyidikan, kami ambil CCTV dan ternyata setelah dibuktikan bukan meninggal wajar, tapi memang ada penganiayaan. Walaupun memang ini adalah keluarganya sendiri, tetapi tetap ada tindak pidana di situ.